Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai yang memiliki karakteristik wilayah berupa dataran rendah dan lahan rawa. Kondisi geografis Kota Banjarmasin membuat kota ini sangat bergantung pada sistem drainase dan aliran sungai dalam mengatur sirkulasi air, terutama di saat musim hujan. Seiring perkembangan kota yang semakin besar, perubahan fungsi lahan dan pertumbuhan kawasan permukiman membuat daya resap air tanah semakin berkurang. Genangan air mulai menjadi persoalan yang banyak dirasakan oleh masyarakat, khususnya ketika intensitas hujan tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama. Air yang tidak tertampung oleh saluran drainase akhirnya meluap ke jalan permukiman, mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini semakin diperparah oleh menyempitnya alur sungai, sedimentasi, serta menumpuknya sampah di saluran air. Masalah genangan bukan hanya menjadi persoalan teknis, namun juga persoalan tata kelola ruang kota. Ketidaksesuaian antara pembangunan kawasan baru dan kapasitas lingkungan membuat risiko genangan semakin tinggi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, namun juga dapat mengancam kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat di masa yang akan datang. Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di wilayah Delta dengan topografi yang relatif datar dan didominasi oleh lahan rawa. Kota ini dialiri oleh Sungai Barito dan Sungai Martapura beserta anak-anak sungainya yang membentuk jaringan perairan alami. Kondisi fisik tersebut menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kawasan yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air, sungai, serta curah hujan yang tinggi. Secara sosial, Kota Banjarmasin berkembang sebagai pusat perdagangan jasa dan permukiman. Kepadatan penduduk terus meningkat seiring pertumbuhan kawasan permukiman baru dan aktivitas ekonomi masyarakat. Wilayah-wilayah yang dahulu berupa rawa atau lahan resapan air kini banyak berubah menjadi kawasan terbangun. Perubahan ini memberikan dampak besar terhadap kemampuan kota dalam mengelola air permukaan, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Genangan di Kota Banjarmasin bukanlah persoalan baru. Masalah ini mulai dirasakan semakin intens sejak terjadinya percepatan pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Perubahan fungsi lahan rawa menjadi permukiman dan pusat aktivitas menyebabkan ruang resapan air semakin terbatas. Sementara itu, jaringan drainase di beberapa kawasan belum mengalami peningkatan kapasitas yang sebanding dengan pertumbuhan kota. Hingga tahun 2025, genangan masih sering terjadi di sejumlah titik, terutama pada kawasan permukiman padat dan jalan utama. Hasil pengamatan lapangan dan keterangan masyarakat menunjukkan bahwa genangan sering muncul ketika hujan deras berlangsung lebih dari 1 jam, serta saat saluran air tersumbat oleh sampah dan sedimentasi. Kondisi ini membuat air mengalir lebih lambat dan meluap ke permukaan jalan dan rumah warga. Apabila kondisi ini terus dibiarkan hingga 10 tahun ke depan, potensi dampaknya akan semakin besar. Genangan yang berulang dapat merusak infrastruktur jalan, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta juga menurunkan kualitas lingkungan permukiman. Selain itu, daya tahan kota terhadap perubahan iklim akan semakin lemah apabila tidak dilakukan penanganan secara terencana dan berkelanjutan. Bagaimana situasi genangan di Banjarmasin saat ini? Yang udah lihat di Banjarmasin saat ini mungkin karena ini musim hujan juga lah, jadi lebih banyak genangannya saat ini. Itu aja bang. Alhamdulillah sih deh, kalau dibanding sama tahun-tahun lagi kan nggak lumayan ada berubahnya, agak kurang lah. Nggak seperti tahun-tahun lalu. Mungkin jadi ada persoalan. Untuk saat ini situasi genangan banjir di Kota Banjarmasin menurut saya kurang adanya gorong-gorong, jadi aliran air lama turunnya.
menurut saya seperti itu. Mungkin karena penyerapan airnya itu kurang ya di jalanan, karena nggak ada kayak gorong-gorongnya mungkin di setiap jalan, jadi ada beberapa jalan yang kayak terkena genangan lah, dan itu lambat terserapnya airnya. Nah, Kalau di sini tuh biasanya kalau di Bandar ini dia air pasang sama air hujan. Itu pas musim hujan pasang air laut itu kan nggak menetu, pasangnya 2 kali dalam sehari, jadi ya itu debitnya yang bikin apa kayak banjir, kayak lebih banyak genangan itu. Kalau hujan aja itu dia kalau curah hujan nggak apa bisa diatasi, masih biasa aja, kan langsung hilang. Genangan mudah muncul jika terjadi saat hujan karena biasanya aliran air sungai, aliran sungai pasang dan terjadi hujan, maka terjadilah genangan. kalau menurut teman ya, karena biasa itu dalam situasi mungkin kita lagi terdesak atau mau cepat-cepat ke tujuan lah, cuman karena genangan jadi kayak agak memaksa kita untuk memperlambat di jalanan lah gitu lah. Ya terganggu sih. Kalau itu ya pasti itu kan biasa kayaknya ya apa kita perlu menghilangkan tidaknya yang biasanya ini ya sangat mengganggu aktivitas itu aja. Biasanya ini apa yang di lantai apa berat biasa ntar pasti itu deh kalau mengganggu macet jalan apa kan. Kalau kayak kami yang berwarung ya otomatis harus naikkan lantai. Jadi kan tahu dibilang ya saya ini kan otomatis tenaga pun tambah kan. Terus kayak apa ada lalat, ada apa itu pencemaran inilah hidayatnya mau ya dampaknya banyak kan, banyak nyamuk, banyak ya, pasti yang coba seperti kalau kemarau. Menurut saya mengganggu karena sulit untuk melakukan aktivitas ketika ada terjadi genangan banjir. Mungkin kita dibandingkan beberapa tahun yang lalu, mungkin saat ini kayak lebih parah sih. Ya, karena lebih banyak genangan yang muncul daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih jauh kurang dibandingkan 5 tahun yang lalu dan parah lagi. Jadi cuma 2 tahun 3 tahun ke belakang masih lumayan, ini tahun ini kurang. Mungkin karena kalau kemarin kan mungkin ada apa dari gunung ya, ada jebol apa, ini kurang nih tahun ini. Tapi nggak tahu ini kan Desember belum berlalu kan. Misalnya kan udah di Desember, biasanya di Desember itu yang jadi gitu. Jadi nggak menentu, nggak bisa memprediksi. Di lumayan sekarang lah daripada tahun lalu, karena tahun lalu sangat parah daripada sekarang. Yang pasti yang pertama ya terganggu karena aktivitas kita kan yang biasanya tidak ada genangan sama ada genangan itu kan berbeda. Ya seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita mau kemana-mana itu karena ada genangan lah, jadi memperlambat sampai ke tujuan segala macam. Cuman juga dilihat gitu kalau ada genangan di jalan segala macam. Ya itu pastinya ya kurang sehat lah. Apalagi kalau jual makanan deh, kalau ini kan nggak ada bilang ini pasti sampah-sampah kan. Nanti untuk kebersihan juga kurang. Dampaknya sulit melakukan aktivitas biasanya karena banjir itu warna itu sangat sulit melakukan aktivitas bekerja, bola, yang seperti itu menurut saya. Yang pasti itu membuat
gorong-gorongnya supaya lebih banyak mungkin, supaya airnya tuh cepat terserap. Nah makanya yang pasti ya. Kalau pastinya pertama ya kebersihan pasti kan sama sampah got supaya kalau kadang-kadang kan kalau pasang tuh dia nggak menampung apa aliran got ini kan bisa tersumbat, bisa juga sekarang kan banyak gedung-gedung nggak banyak ini ya orang apa bangun-bangun tuh, jadi kadang-kadang nggak punya pembuangan akhirnya dari situ semua nggak nampung. Jadi kalau masalah musim hujan sama pasang ini nggak bisa bisa memang hari kan di Banjarmasin pasti ada pasang, tergantung air laut. Kalau air laut penuh pasangnya ada pundik. Menurut saya lebih berbanyak membikin gorong-gorong dan sungai yang banyak sampahnya dibersihkan. Dan mungkin dari pemerintah bisa memberikan solusi yang pasti yang tadi itu dijelaskan ya tentang gorong-gorongnya. Ini gorong-gorong itu mungkin ada tersumbat segala macam untuk dibersihkan segala macam. Ada yang melihat ini, misalnya itu gorong-gorongnya yang banyak sampahnya, jadi kadang bisa menyerap air segala macam. Apa ya harus banyak apa tuh kita nambahin aliran-aliran air untuk aliran terus kebersihan ditingkatkan. Terus kalau seperti jalan ya alhamdulillah sih untuk sekarang memang sudah lebih bagus. Jadi kan kadang-kadang kan bangunan naik turun ya tinggi rendahnya itu kan. Tapi ya masing-masing juga sambil ini sih antisipasi sih deh. Kalau untuk ini wilayah Banjar kan memang perairan ya jadinya kalau misalnya ini ya pasti rata-rata harus ninggiin tempat tinggal. Harapan saya semoga masyarakat tidak membuang sampah di sungai dan selalu menjaga lingkungan sekitar. Solusi untuk mengurangi genangan di Kota Banjarmasin perlu difokuskan pada penguatan sistem drainase dan penataan ruang yang terarah. Pembangunan serta normalisasi gorong-gorong menjadi langkah yang penting, terutama di kawasan rawan genangan, agar aliran air lebih cepat terhubung ke saluran primer dan sekunder. Upaya ini sejalan dengan kebijakan RT/RW, RUTRK, dan RDTRK Kota Banjarmasin yang mengatur pelindungan kawasan resapan, pengendalian alih fungsi lahan rawa, serta kewajiban penyediaan infrastruktur pengendali air. Melalui integrasi kebijakan daerah dan program nasional pengendalian banjir perkotaan, risiko genangan di Banjarmasin dapat ditekan secara bertahap dalam 10 tahun mendatang. Harapannya, Kota Banjarmasin diharapkan dapat terus berkembang sebagai kota yang tertata, tangguh, dan berkelanjutan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai kota 1000 sungai. Harapan ini tidak hanya tentang pembangunan fisik, namun juga mengenai lingkungan yang lebih aman, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat di masa depan atau masa yang akan datang. Dalam mewujudkan harapan tersebut, peran seorang geografer menjadi sangat penting, yaitu memahami ruang, menganalisis pola ruang, serta merumuskan perencanaan yang berbasis data dan keseimbangan lingkungan. Melalui peran tersebut, Kota Banjarmasin diharapkan mampu menjadi kota yang adaptif terhadap tantangan zaman dan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.